Enggak, ngomong dari awal. Oke, sebelum mulai silakan ketua kelas pimpin doa. Itu belum? Enggak belum. Ayo. Yaman. Tajim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra surah Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya. Absyah, Ibu. Kaisi, Kaisa, Zafira. Oke. Mudah-mudahan ya yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya. Baik, sebelum mulai pada pelajaran pagi hari ini supaya lebih semangat. Apa kabar anak-anak? Satu lagi, Ibu punya yel-yel ya. Kalau Ibu katakan, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan bajunya yang belum rapi dirapikan, dimasukkan ya kursinya, bukunya dikeluarkan, alat tulisnya supaya kita siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama kita baca basmalah. Oke. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru menyambung dari materi sebelumnya, yaitu pengaruh monopoli perdagangan. Baik, siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya. Iya benar ya, pada materi yang lalu kita sudah mempelajari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dan hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu pengaruh monopoli perdagangan yang dilakukan oleh bangsa barat. Nah, sebelum memasukinya, hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemarin kan kita sudah 3 tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Hari ini kita menuntaskan yaitu yang pertama, kita juga akan ada diskusi. Jadi melalui pengumpulan data, pengolahan data, dan nanti kalian akan bisa mengidentifikasi pengaruh monopoli dalam perdagangan dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kalian juga nanti diharapkan mampu memberikan hasil analisis pengaruh monopoli perdagangan dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini juga Ibu akan melakukan penilaian, ya. Ada penilaian sikap, ya. Penilaian sikapnya akan Ibu lihat nanti bagaimana keaktifan di dalam kelompoknya, disiplinnya, kerjasama, dan juga sikap sopan santunnya. Itu akan Ibu nilai dari awal sampai akhir. Ibu juga akan menilai pengetahuannya. Nanti setelah penjelasan, mendengarkan penjelasan Ibu, setelah diskusi, nanti kita ada evaluasi. Ada 5 soal di akhir nanti sebelum kita tutup pelajaran.
Kemudian ada juga penilaian keterampilannya. Jadi nanti saat kalian diskusi, Ibu akan melakukan penilaian. Bagaimana keaktifan kalian saat berdiskusi, kerjasama dan sebagainya. Nah itu 3 penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Oke, nah ini kita sudah bentuk kelompok. Ibu cek kelompoknya ya. Ini berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, lengkap ya semuanya ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah setiap kelompok Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan ya setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu kalian diskusikan. Dan juga ada materi ajar sebagai bahan tambahan atau referensi selain dari buku yang Ibu bagikan ya. Itu lembar kerja peserta didiknya kalian amati ya. Tapi sebelum kalian amati lembarnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang monopoli perdagangan di Indonesia. Nah ini monopoli perdagangan dilakukan oleh yang kita bahas di sini adalah VOC. VOC, nah itu lambangnya. VOC itu adalah persekutuan dagang yang dibentuk oleh Hindia Belanda atau yang kita kenal dengan pemerintahan Belanda. Nah itu lambangnya VOC. Ya, jadi dia persekutuan dagang atau perusahaan dagang. Jadi mereka datang ke Indonesia, mereka membentuk perusahaan dagang. Nah ini pengaruh monopoli dalam perdagangan itu ini gambar apa? Ada yang tahu? Iya, gambar cengkeh. Di sebelahnya? Pulau apa? Pulau apa tuh? Pulau iya benar, Pulau Maluku ya. Nah ini Pulau Maluku. Nah kenapa? Apa hubungannya cengkeh dengan Maluku? Ya, cengkeh banyak dihasilkan di daerah Maluku. Maka tujuan kedatangan Belanda salah satunya menuju ke Pulau Maluku untuk mengambil hasil perkebunan dari Maluku dan cengkeh. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Bentar. Ya, apa pertanyaannya? Oh iya, di bahan ajar tadi dikatakan bahwa ada kebijakan VOC. VOC itu akan menebang rempah-rempah kalau jumlahnya sudah melebihi ketentuan. Kira-kira kenapa? Sekarang itu tanya begini, sekarang kan lagi musim durian ya? Iya. Bagaimana kalau duriannya itu masih sedikit? Harganya bagaimana? Bagaimana nanti kalau duriannya melimpah banyak? Murah. Berarti mengapa VOC menebangi rempah-rempah kalau jumlahnya udah berlebih? Harganya tetap mahal. Iya, biar harganya tetap mahal di pasaran sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Makanya kalau ada tanah hasilnya ditebangi, itu namanya kebijakan ekstirpasi. Ya, ada di buku kalian. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya penjelasan Ibu sampai di sini. Lembar kerja yang ada, yang sudah Ibu bagikan, silakan dicari sumbernya melalui buku paket, melalui materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan dicari dan didiskusikan.
Ken. Dala dia dala. Semuanya. Semuanya. Oke, baik. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, Pak Ri, silakan. Kelompok 1 ya. Bagaimana praktek monopoli yang dilakukan oleh VOC Indonesia? Bagian hanya dipakai nasar menjual hasil perkebunan kepada VOC. Bahkan pedagang lain tidak boleh membeli hasil perkebunan di Indonesia. VOC telah melakukan pemasaran perdagangan monopoli di Maluku. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya kepada mereka. Oke, bagaimana jawabannya? Benar ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita kembali ke tempat duduknya masing. Oke, demikianlah presentasi dan pembelajaran kita pada hari ini. Dan tadi ya sudah semuanya melakukan presentasi dengan baik. Jawabannya tadi sebelum kita tutup evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tulis nama, dikerjakan masing-masing. Masing-masing ya. Ibu juga minta saran dan kritiknya untuk perbaikan Ibu ke depannya ya. Ibu akan bagikan lembar kosong, nanti kalian isi tanpa nama. Ya, isi bebas saran dan kritik untuk Ibu ya. Untuk pembelajaran hari ini ya kita sampaikan di sini, tapi sebelum kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan pada atas. Berdiri boleh, pada atas berdiri. Ya, terima kasih ya. Tadi banyak membaca ya, banyak belajar supaya kita tidak dibodohi lagi oleh negara-negara asing, sehingga kita bisa memajukan bangsa kita sendiri. Ya, nah itu pesan Ibu kepada kalian. Ya, rajin-rajinlah membaca di rumah. Ya, di mana saja. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan memasuki materi tentang faktor-faktor menghambat mobilitas sosial. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini, sama-sama kita baca hamdalah.